Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, ada berita dari Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlakban di kamar indekos. Pertemuan dilakukan di kediaman istri almarhum di Bantul, Yogyakarta. Pertemuan antara Komnas HAM dengan keluarga diplomat berlangsung tertutup selama lebih dari 4 jam. Usai pertemuan, pihak Komnas HAM enggan berkomentar banyak, hanya menyebut meminta keterangan pada keluarga, termasuk istri almarhum. Sebelumnya Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dengan kondisi terlakban di bagian wajah pada Selasa 8 Juli 2025 yang lalu. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa, Mas. Nanti aja disampaikan. Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM, Pak? Nanti kami sampaikan. Bu, sedikit aja, Bu. Sebelumnya Kompolnas bersama Polda Metro Jaya juga mendatangi lokasi indekos Arya Daru Pangayunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Komisioner Kompolnas Khairul Anam bilang pemeriksaan yang dilakukan meliputi detail kamar, kunci kamar hingga kamera pemantau atau CCTV, termasuk interaksi dengan lingkungan. Semua ruang dan model yang terjadi di kamar, ya, plafonnya, jenis kunci dan sebagainya, termasuk apa saja yang ditemukan di dalam kamar ketika peristiwa itu berlangsung. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek. Tapi tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yakni 2 rekan kerja korban, penjaga kos, tetangga kos, dan istri Arya berinisial MAP. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak bilang, polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Yang pertama, VD, inisial VD, rekan kerja dari korban ADP. Kemudian yang kedua, DMS, ya, dengan inisial DMS, rekan kerja ADP. Yang ketiga, inisial S, ya, ini penjaga kos dan saksi yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar, ya. Yang keempat, FM, ya, ini merupakan rekan atau tetangga kos dari korban ADP, ya. Dan yang kelima, MAP, merupakan dari istri korban ADP. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyimpan misteri. Belum ada jawaban pasti dari pihak penyidik Polda Metro Jaya apa penyebab kematian Arya Daru, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Selasa kemarin mendatangi indekos di kawasan Menteng, Jakarta yang merupakan lokasi ditemukannya jenazah diplomat dalam kondisi terlakban. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan prosedur penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah sesuai dan tepat. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyatakan sejumlah pemeriksaan dilakukan Kompolnas, termasuk kunci pintu slot yang hanya bisa dibuka dari bagian dalam, plafon kamar yang tidak rusak, serta rekaman CCTV.
Hoiril menambahkan, pihaknya juga telah mengetahui apa isi dari plastik hitam yang dibawa almarhum di malam sebelumnya dan terekam CCTV. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek. Tapi tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Sementara itu, Helmi, tetangga indekos almarhum menyebut tidak ada situasi dan tanda yang berbeda di malam sebelum diplomat ditemukan tewas terlakban. Helmi bilang dirinya tidak mendengar ada suara berisik dari kamar Daru, apalagi malam itu dalam kondisi hujan. Malam itu saya memang ada di dalam kos-kosan dan sampai sekitar setengah satu memang nggak ada suara apa-apa, memang ya seperti biasa gitu. Oke, tapi biasanya kalau ada suara tertentu biasanya akan terdengar ya Pak, walaupun kondisinya terpisah begitu Pak? Ya, jadi memang waktu malam itu tidak ada hal aneh dan wajar, ya biasa seperti biasa, kan hujan kan. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kamar indekos dengan kondisi terlakban di bagian wajah. Meski polisi sempat menjanjikan akan mengumumkan penyebab kematian diplomat 1 pekan setelah peristiwa terjadi, namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait penyebab kematian almarhum. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan mendalami dan memantau langsung proses penyelidikan meninggalnya 3 orang di pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menarik kasus ini dari Polres Garut. Komisioner Kompolnas Yusuf Farshim menegaskan pihaknya akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui adanya kelalaian atau tidak. Yusuf menambahkan pihaknya juga akan memeriksa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi termasuk anak dan menantunya jika dibutuhkan. Jadi baru saja menyampaikan permintaan resmi klarifikasinya. Hasil informasi awal dan klarifikasi nantinya kita lakukan pendalaman terlebih dahulu. Nanti kemungkinan kita akan melakukan pemantauan langsung ke Polda Jawa Barat. Itu semuanya tergantung hasil pendalaman Kompolnas atas informasi yang itu menjelaskan fakta-faktanya seperti apa. Apakah ada dugaan kelalaian atau tidak. Gubernur, KDM, anaknya, dan menantunya itu masih dalam pantauan kami. Nanti kami akan cek kembali. Polres Garut, Jawa Barat menyebut kasus insiden di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin bilang, polisi telah memeriksa 10 saksi mulai Minggu kemarin. Sebelumnya, 3 orang meninggal saat pesta pernikahan Maulana Akbar dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Sudah, pintu belakang kita tutup, Bapak. Bapak petugas. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Sudah melakukan pemeriksaan baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BHWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Saudara, ex marinir TNI Angkatan Laut bernama Satria Artakumbara mengaku ingin pulang dan meminta pemerintah agar kembali menjadi warga negara Indonesia setelah bergabung dengan tentara Rusia. Mengapa demikian? Kami hadirkan perbincangannya selengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda bersama rekan saya Fiska Clarissa.
Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. TNI Angkatan Laut merespons permintaan pulang bekas personelnya Satria Arta Kumbara yang kehilangan kewarganegaraan karena ikut berperang menjadi prajurit di Rusia. TNI AL menyebut sudah memecat Satria dan menjatuhi hukuman pidana militer karena desersi. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggu bilang, Satria sudah tidak memiliki keterkaitan dengan TNI Angkatan Laut. Mengenai status kewarganegaraan Satria, TNI AL menyerahkannya kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Namun yang jelas, Satria sudah dipecat dari TNI karena terbukti desersi di masa damai. Satria juga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Yang jelas saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu desersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara sebagai warga negara Indonesia. Namun Satria sudah otomatis kehilangan kewarganegaraannya jika berperang untuk pihak asing. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Satria Arta Kumbara otomatis kehilangan kewarganegaraannya jika berperang untuk pihak asing. Tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis, ujar Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Jika ingin kembali menjadi WNI, maka Satria harus mengajukan permohonan menjadi WNI kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, ex-marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara menyebut ingin pulang ke tanah air dan memohon Presiden Prabowo Subianto mengizinkannya kembali menjadi warga negara Indonesia. Satria bilang dia tidak tahu soal undang-undang yang mengatur kehilangan kewarganegaraan jika berperang untuk pihak asing. Ia menegaskan ikut berperang di Rusia hanya untuk mencari nafkah. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Bagaimana pemerintah harus merespons permohonan ex-prajurit TNI AL yang menandatangani kontrak untuk berperang dengan pihak asing? Kita akan bahas bersama pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Friska. Ini kasus yang cukup sulit ya kalau kita lihat, karena kalau kata Menteri Hukum ini otomatis hilang kewarganegaraannya. Kita mulai dari situ dulu. Sebenarnya aturannya gimana sih, Mas? Kita kalau ngomong tentang kehilangan kewarganegaraan, berarti kan harus rujuk PP nomor 2 tahun 2007 yang diperbarui oleh PP 21 tahun 2022. Di situ sudah jelas itu bahwa bagaimana seorang WNI itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Jadi termasuk juga misalnya ikut dalam dinas asing tanpa izin presiden gitu. Nah, ini kan yang selalu digaungkan kan. Tapi ada problemnya bahwa kehilangan kewarganegaraan itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah permohonan sendiri. Saya memohon untuk minta dicabut. Atau kan itu di pasal 31 itu dijelaskan ketentuan-ketentuan itu. Tapi siapa yang masuk dalam ketentuan itu
Gitu, saya nggak mau lapor, nggak minta. Terus Mbak Friska tahu, Mbak Friska ngadu kepada Pak Menteri, gitu nanti secara tertulis. Nah, pemberitahuan secara tertulis itu diverifikasi dan lain-lain. Itu ada pasal 32 sampai 34. Nah, setelah ketahuan emang benar, maka kemudian kehilangan kewarganegaraan itu akan melalui keputusan menteri yang dideklar bahwa nama ini telah dicabut kewarganegaraannya. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak surat keputusan itu? Nah, kalau tidak ada suratnya bisa jadi dispute dong? Nah, bisa jadi dispute. Itu yang harus diperjelas dulu sama Pak Menteri. Ini nggak ada cerita otomatis. PP itu udah jelas kok nyebutkan. Ada dua pilihan. Mau pemerintah yang nyabut, gitu, atau saya memohon. Kalau yang saya memohon nanti keputusan dari presiden. Presiden akan memutuskan. Tapi harus ada dulu berkasnya, harus ada suratnya dulu gitu ya? Ada suratnya dulu, ada secara tertulis, dideklar. Ada nggak dideklar, ini nggak ngomong tentang otomatis. Ini yang harus diperjelas dulu. Nah, kalau nggak ada gimana sekarang? Nah, dari yang pertama adalah harus menjelaskan bahwa Kementerian Hukum itu pernah mengeluarkan itu atau tidak, pernah melakukan verifikasi itu atau tidak. Karena memang PP itu tidak menyebutkan informasi ini kan ketika kan sebenarnya kalau kita informasi yang saya dapatkan misalnya ex-marinir ini kan tuh sejak 2023. Ya. Jadi kan ini sekitar 2 tahun ya gitu loh. Sementara di PP itu nggak ada pernah nyebutin bahwa ketika dapat informasi itu harus berapa lama, nggak ada. Ya. Gitu. Jadi dia memang harus ada laporan tertulis itu diverifikasi, baru nanti hasil verifikasi itu dibuat keputusan. Jadi memang semuanya tertulis. Nah dinyatakan dulu, pernah nggak itu disebutkan? Jadi nggak bisa bilang bahwa ini otomatis. Nggak ada yang bicara otomatis. Karena kan di datanya, kan itu kita ngomong tentang data yang dihapus. Itu nggak bisa bilang otomatis menurut siapa? Kalau misalnya otomatis, loh ini emang negara udah auto gitu kan? Enggak gitu. Semua nama berkas galur kan masih tersimpan. Jadi berkasnya pun harus, kalaupun iya itu harus dicoret dulu. Harus dicoret dulu bahwa dia memang itu. Memang telah dicabut. Kalau sekarang posisinya apa yang bisa dilakukan? Permohonan WNI, tapi di sisi lain ini juga kan bicara soal national security. Artinya bukan WNI yang cari pekerjaan biasa, bukan dagang keluar, ini jadi tentara, Mas. Betul. Nah, bagaimana negara harus mendudukan masalah ini? Jadi kan ini sebenarnya saya ngeliat agak punya kemiripan ketika tahun 2019 lalu kita punya PR, ada keluarga yang bergabung gitu dengan Syria gitu di ISIS minta pulang. Kan ceritanya sebenarnya mirip. Gitu. Jadi waktu itu adalah cerita tentang ISIS, kali ini ketika Rusia Ukraina ada yang ikut perang. Gitu. Dan ini menjadi concern gitu ya di global gitu. Dan ini bilangnya adalah negara kemudian ada dilema. Di satu sisi yang namanya stateless harus dihindari. Betul. Gitu ya. Memang ini yang kemudian kita harus klarifikasi apakah kontrak itu Rusia dalam hal ini memberikan status kewarganegaraan atau tetap WNI gitu ya. Atau apa? Karena kalau misalnya dia dual kewarganegaraan, kalau kita dicabut nggak ada masalah karena ada kewarganegaraan satu lagi. Karena ngomong tentang HAM nggak boleh negara ada satu warga negara itu stateless sifatnya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau dicabut itu bahaya gitu ya. Jadi ada ngomong tentang human rights. Tapi di sisi lain kita juga punya problem. Ada ngomong tentang national security. Apakah ini nanti mengancam dan lain-lain. Kedua kita akan bicara tentang kapasitas negara. Apakah kebijakan terkait repatriasi dalam hal ini foreign fighters itu sudah ada atau belum? Karena kita nggak bicara hanya tentang memulangkan. Tapi bagaimana kita rehabilitasi dia, kalau dia kena PTSD misalnya, post traumatic stress disorder harus diobati. Gitu. Lalu bagaimana nanti dia reintegrasi. Kebijakannya ada banyak hal yang harus dipikirkan. Kita sudah siap belum dengan itu? Apalagi kalau misalnya kita ngomong terorisme kan seringkali karena ini ideologi gitu ya. Dia bisa diradikalisasi. Lah ini kalau ngomong tentang motif ekonomi. Bagaimana kemudian kita tidak hanya bicara tentang parsial kita selesaikan ini, enggak, kan kita juga harus mengatasi root causesnya. Berarti ini bagaimana agar tidak terjadi lagi ke masa depan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya teroris itu, ini warga sipil biasa, ini ex-militer. Nah ini kan ada sangat kompleks masalahnya yang bagi saya memang pemerintah harus cari solusi ini. Tapi bagi saya ini adalah momentum sebenarnya untuk kemudian pemerintah secara serius dan tidak bisa lagi disembunyikan. Sehingga ke depan pemerintah tidak lagi dipojokkan. Ayo pulangin. Enggak. Kami sudah pernah mendeklar barang siapa yang pernah A, B, C, dan E itu ketika kami dapat informasi dalam waktu 14 hari kami akan mengeluarkan dan itu gitu. Nah itu disebutkan gitu. Jadi ini untuk memperjelas gitu ya. Jadi sehingga kemudian pemerintah siapapun nanti akan kelak memerintah negara ini itu tidak lagi disalahkan. Ayo pulangkan. Kan sudah jelas ketentuan saya. Aturannya udah jelas. Jelas.
Nah, tapi what if begini, bagaimana jika pemerintah sekarang ya udah lepas tangan aja deh. Toh kalau tadi misalnya persepsinya dari Menkum bahwa itu kan udah otomatis bukan warga negara. Artinya secara HAM akan jadi ada gesekan juga, Mas Anton. Betul. Nah, bagaimana solusinya kalau begini? Pemerintah lepas tangan, siapa yang bisa menengahi atau siapa yang bisa kasih solusi? Nggak ada yang bisa kasih solusi. Karena cuma pemerintah doang. Coba jawabannya pada pemerintah. Kan memang ini harus hitungannya cermat. Dan ketika kita bicara tentang repatriasi ini memang harus case by case. Itu harus dihitung gitu ya. Bukan ngomong tentang cost benefit, tapi bagaimana kita mencari titik temu antara jangan sampai ini menyebabkan orang menjadi stateless gitu ya. Kan ini juga di sisi lain kan ada tanggung jawab ya, tanggung jawab negara untuk melindungi segenap dan seluruh tempat dari Indonesia. Ini pembukaan Undang-Undang 45 nih. Iya, gitu konstitusi loh. itu yang bilang. Konstitusi itu nomor 1 loh, gitu loh. Jadi memang mencari titik temunya nggak mudah. Tapi bagi saya, karena ada kebijakan runtutannya tadi yang saya bilang, ini ada sangat kompleks. Nggak cuma ngulangin doang. Ngulangin doang gitu. Tapi bagaimana kita mencegah agar tidak terulang kembali dan lain-lain. Gitu. Dan itu nggak mudah, iya. Tapi memang harus dipikirkan. Dan sekarang nggak bisa sekarang, oh udah negara biarin aja ini. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau misalnya negara angkat tangan, apa risikonya? Apa bahayanya? Bisa jadi kan kayak begini, cuma satu orang ini. Cuma begitu, ada anggapan seperti itu. Nggak bisa dong negara mikir kayak begitu. Tadi saya bilang, kan ini kita harus buat perjelas dulu status kewarganegaraannya. Ya. Kumham, dalam Kementerian Hukum, pernah nggak declare itu? Kalau belum pernah kan artinya memang secara mandat konstitusi, negara kan harus melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu amanat konstitusi. Masih tanggung jawabnya negara. Masih tanggung jawabnya negara, itu statusnya WNI. Iya. Tapi kan kita punya kompleks, itu yang tadi saya bilang, nggak bisa sesederhana bahwa ini otomatis kita nggak bisa sederhana itu. Oke, tapi kalau buat jadi pelajaran harusnya kalaupun menerima kembali beserta risikonya, apa yang harus diantisipasi pemerintah soal risikonya kalau dia pulang dan diterima? Ada risikonya, iya risikonya tadi ya kan ini potensi national security. Jangan-jangan karena dia kan tadi kalau yang teroris, ini sipil biasa. Ini mantan militer direkrut jadi militer pula di situ. Militer sana untuk berperang negara lain. Ya. Ini dia kirim balik, jangan-jangan dia intel yang ditanam lagi. Misalnya kan itu, atau misalnya ada beberapa case yang dia PTSD, kemudian dia tidak stabil, bisa membahayakan dan lain-lain. Ya. Jadi itu yang memang harus dihitung bagaimana risikonya, bagaimana itu nanti mencari titik temu. Ini ngomong tentang HAM-nya, ada ngomong tentang keamanan nasional, ada ngomong tentang sosialnya dan lain-lain. Ini sangat kompleks. Jadi tidak bisa hanya sekedar diselesaikan, ini otomatis hilang bukan urusan, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Ini harus jadi pelajaran penting, ini harus jadi warning. Ke depan, hari ini yang ikut perangnya sama Rusia, jangan-jangan ada yang ikut perang sama Ukraina. Mana tahu kita nggak tahu. Gitu. So bisa jadi ini bukan satu-satunya kasus. Jangan bukan cuma ini kebetulan yang muncul. Kalau besoknya ada banyak nih, kan kita belum tahu. Tapi how come sih kok bisa ya mereka tuh direkrut sampai jadi militer negara lain? Apakah ini awam atau jalurnya dari mana gitu? Pertanyaan sederhananya. Dalam case Rusia Ukraina, orang tidak dalam konteks dia direkrut untuk militer negara lain. Enggak. Dia berperang untuk negara lain. Yang belum tentu itu memang dia bergabung sama militer. Oke. Jadi kalau kata simpelnya tentara bayaran. Nah, kita sering dengar itu di film tuh benar-benar ada tentara bayaran. Tentara bayaran. Nah, itu kan dia dalam kontrak, dia dapat uang dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang tadi kontraknya bicara diberikan nggak status kewarganegaraan Rusia atau itu tidak ada bicaraan, cuma pembayaran. Artinya, ya memang tidak ada yang salah dengan itu. Oke. So, what's the best way dari pemerintah? Apa yang paling bijak lah gitu dari pemerintah yang harus diambil sekarang kalau dari Mas Anton nih? Kalau saya melihatnya memang case ini harus diperdalam. Jadi tidak bisa sesederhana bahwa ini otomatis enggak. Ini harus dipelajarin. Kenapa? Karena ini juga kan menunjukkan bahwa ada celah dari PP terkait kehilangan kewarganegaraan itu yang memang harus diperbaikin. Kalau PP kan domainnya pemerintah, ini domain eksekutif, gitu. Jadi ada celah nih, gitu yang ternyata ini bolong, gitu. Yang ini kemudian jadi ruang debatable. Selesaikan ini, sembari kemudian dilihat nih, ada potensi risiko dan lain-lain. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi pemerintah harus menghitung apa dan bagaimana. Jadi dia harus detail. Memang ini jatuhnya nanti ini paket komprehensif ketika kita bicara tentang repatriasi. Tidak bicara hanya sekedar kita mulangin orang, enggak. Karena ada turunannya yang banyak. Bukan HAM mulangin orang karena dia menghindari dia stateless, tapi juga risiko ada negara risikonya. harus dihitung. Nah itu jadi memang harus dihitung secara lengkap. Idealnya gitu ya memang kalau misalnya dia tidak diberi kewarganegaraan jangan sampai itu stateless. Tapi jangan pula
kita kemudian mengorbankan kepentingan nasional dan lain-lain. Nah, ini titik temunya tadi saya bilang, ini titik temunya harus di mana? Jadi kalau mau jadi pelajaran ya sekalian beresin ini masalahnya. Sekalian beresin gitu loh. Jadi kita perbaiki. Kenapa? Jangan-jangan kita bukan cuma satu orang nih kita bicara. Gitu. Jadi ini jadi trigger. Gitu. Jadi trigger untuk kita kemudian memperbaiki dan tidak lagi merahasiakan. Jangan ini rahasia. No, ini jangan rahasia. Jadi kita bisa ngedeclare. Kalau ada apa-apa kan kita udah. Ini biar jadi contoh juga, kalau kenapa-napa nih jangan sampai ikut kasus ini gitu misalnya. Gitu. Jadi ketidaktahuan itu bukan berarti, oh ini salah pernah. Enggak, kan kita sudah pernah ngumumin. Anda sudah pernah ngasih tahu di mana sih kehilangan itu? Selain dari PP, nah gitu. Kan di PP kan juga nggak ada ketentuan bahwa harus berapa hari, nggak ada. Ya udah kita buat rigid misalnya. Informasi ini akan diolah dalam waktu berapa gitu. Nah, itu. Oke. Kita tunggu langkah pemerintah apa dan harus tegas. Terima kasih banyak Mas Anton, selamat malam. Terima kasih sudah hadir sampai Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkannya di Polda Metro Jaya. Kita ulas usai jeda bersama Raditya Saputro di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah sempat ditunda, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Jokowi berlangsung di Mapolresta Solo atas permintaan Jokowi karena kendala kesehatan. Polemik kasus dugaan ijazah palsu terus bergulir. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menjalankan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo bersama 10 saksi lainnya. Dengan didampingi kuasa hukum, Jokowi menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Dalam pemeriksaan, Jokowi menyatakan penyidik menyita 2 ijazah miliknya, yakni ijazah SMA dan ijazah S1 Jokowi. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 ijazah aja prinsip. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Berapa? 11. 10 plus berapa? Pak, ini kan plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sementara itu saat menghadiri deklarasi, Roy Suryo CS mengungkapkan keberatan. Pemeriksaan Jokowi berlangsung di Mapolresta Solo, bukan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS juga sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan gelar perkara khusus. Joko Widodo itu malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini. Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyatakan seharusnya pihak kepolisian telah menetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik ataupun dugaan ijazah palsu. Saya kira penegak hukum dalam hal ini baik kepolisian maupun umpamanya kejaksaan kalau dilihat sebagai tindak pidana khusus seharusnya sudah menentukan siapa tersangkanya supaya duduk persoalannya menjadi jelas ya apakah itu tentang ijazah palsunya atau tentang pencemaran nama baiknya. Saya kira begitu. Kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu telah lama bergulir. Tindakan saling lapor hingga saling tuding terus berlangsung. Namun hingga saat ini belum juga menunjukkan titik terang. Tim Liputan Kompas TV. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Mardian Sasemar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara yang sudah hadir di studio. Selamat malam,
Mas Malam, Mardiansyah. malam Mas. Dan melalui sambungan virtual juga ada salah satu penggugat ijazah Jokowi, Bang Rismon Sianipar. Selamat malam, Rismon. Selamat malam, Bang. Oke, saya ke Pak Mardiansyah dulu. Pak Mardiansyah, tadi kan Pak Jokowi diperiksa kalau nggak salah 45 pertanyaan katanya. Ada 45 pertanyaan. Ini yang komunikasi Anda dengan Pak Jokowi terakhir, apa yang ditelaah dan sejauh mana sebenarnya ini bisa membersihkan nama baiknya Pak Jokowi? Karena ini kan pelaporannya pencemaran nama baik. Ya, menurut saya sih ini kan memang harus dituntaskan ya. Pada titiknya memang Pak Jokowi merasa bahwa apa yang ditudingkan pada dirinya atau apa yang disematkan pada diri Pak Jokowi ini sudah dilewat batas kewajaran, sehingga sudah tidak bisa lagi ditolerir. Lalu dilakukan pelaporan sebagai warga negara yang baik, yang punya hak untuk melaporkan orang yang diduga juga sudah melakukan tindak pidana pada dirinya, kan sah-sah saja. Dia laporkan, berproses, dan sekarang sudah masuk penyidikan. Dalam proses penyidikan ini Pak Jokowi diperiksa lagi. 45 pertanyaan, 3 jam tadi, kan gitu ya, dalam proses tahapan penyidikan. Tentu dalam tahapan penyidikan ini kan sudah ditemukan adanya tindak pidana. Tinggal bagaimana siapa pelaku-pelaku yang dianggap memang itu terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya rasa proses hukum yang biasa-biasa saja, bukan juga yang terlalu luar biasa gitu ya. Jadi nggak perlu juga didramatisir macam-macam sebenarnya. Oke. Bung Rismon, tadi dicecar 45 pertanyaan dan tapi di pemeriksaan berlangsung di Polresta Solo, bukan di Polda Metro Jaya. Anda punya komentar soal ini? Ya, kami cukup keberatan ya, Bang ya. Karena ya Pak Jokowi kan melaporkannya di Polda Metro Jaya. Kalau ini diperiksa di Polresta Solo, ya harusnya dilaporkan di sana saja. Gitu. Jadi pada asas equality before the law, ini kan Pak Jokowi ingin memidana kami, memenjarakan kami, tetapi tidak siap untuk sibuk dan capek seperti kami yang jauh-jauh juga dari Sumatera siap datang, dipanggil. Itu sudah 2 kali kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya dan kami datang, kami menghormati hukum. Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak memberikan contoh seperti kami. Kalau warga biasa, ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu nanti kami juga bisa buat alasan yang sama sehingga seperti saya ya di Polres Baligi saja yang tempat pemeriksaan saya kan begitu. Asas atau prinsip equality before the law ini saya kira tidak ditegakkan oleh Polri dengan baik, gitu Bang. Oke, ada komentar? Bukan begini, kalau kita memang taat aturan, bahwa memang dimungkinkan juga aturan bahwa dalam proses hukum itu pemeriksaannya tidak di Polda Metro, tapi juga di Polresta Surakarta ya. Dan nggak cuma Pak Jokowi. Ada 11 orang sama Pak Jokowi itu. Jadi ada 10 orang lain yang diperiksa. Jadi bukan hanya Pak Jokowi. Kebetulan memang dilakukan pemeriksaan secara berbarengan dengan yang lain dan Pak Jokowi salah satunya kan nggak salah juga diperiksa di situ dan tidak menyalahi aturan. Yang paling penting itu diakomodir dalam aturan. Persoalan bahwa orang berkenan tidak berkenan soal lain. Orang suka tidak suka soal lain juga. Kan nggak mungkin juga akhirnya kita penuhi selera orang kan gitu ya. Tapi bahwa memang itu tidak melanggar aturan, ya saya rasa ya oke-oke aja kan gitu loh. Bahwa memang sekarang itu fokus pada penegakan hukum, ya silakan fokus pada itu gitu ya. Bukan mempersoalkan soal yang tetek bengek. Yang menurut saya ini bukan soal rasa keadilan, tapi bahwa aturannya mengakomodir itu. Jika aturan tidak mengakomodir, mungkin kita juga melihat bahwa ini ada kesalahan. Ini tidak ada kesalahan kok. Ini secara aturan memang diakomodir gitu. Jadi tidak ada masalah ketika Pak Jokowi diperiksa di Polres dan itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia juga. Kecuali memang Pak Jokowi ini diperiksanya bukan di kantor polisi gitu. Ini diperiksa di kantor polisi juga, Mas. Karena ada halangan, berarti itu menurut Anda sah-sah saja kan? Iya, sah-sah saja. Dan itu berbarengan juga sama yang lain. Nggak ada masalahnya. Ada penilaian publik juga yang menganggap bahwa kasus ini sangat berlarut-larut seperti tidak ada ujungnya. Dan kemarin Bung Rismon dan teman-teman juga mengatakan perlu ada gelar perkara khusus juga nih Bung Rismon. Apa maksud gelar perkara khusus ini diajukan kembali setelah kemarin di Barreskrim juga sudah digelar?
Ya, Bang, kalau Bang Mardiansa mengatakan seperti itu, mengapa hal itu tidak terjadi juga kepada Bang Egy Sujana yang saat itu sakit di penal, kenapa tidak penyidiknya datang ke sana dari Mabes Polri, begitu loh. Jadi kenapa Bang Egy Sujana langsung dideskripsikan sebagai mangkir? Kan ini kan tidak tidak ada perlakuan yang sama oleh kepolisian. Maka terkait dengan gelar perkara khusus, ya, kami juga meminta karena tadi katanya ya ijazah SMA maupun ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM itu sudah disita. Ya semoga benar-benar disita sampai ditunjukkan ke pengadilan nanti dan diuji secara forensik. Karena kami juga punya bahan pendamping, pembukti pembanding yang lain dari ijazah yang sama, begitu loh. Jadi jangan seperti yang terjadi di Barreskrim bahwa nanti setelah disita 1-2 hari nanti dikembalikan, dan pada saat gelar perkara khusus di Barreskrim Polri ya bahkan ijazah versi fotokopi pun tidak berani ditunjukkan pada kami, dan satu pun dokumen pada saat gelar perkara khusus tersebut itu ditunjukkan pada kami. Oleh karena itu kami meminta supaya dilakukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya dengan menampilkan semua dokumen itu di depan kami, dan semua peserta baik independen maupun yang terkait itu supaya kita lihat sama-sama, begitu Bang. Supaya jangan terjadi lagi seperti gelar perkara khusus yang seperti bahwa ujian skripsi saja jauh lebih ilmiah daripada itu, begitu Bang. Ini kan objek perkaranya tadi ijazah memang, sehingga wajar juga jika proses pemeriksaan tadi menyita, ya dalam bahasa hukumnya itu menyita ijazah SMA dan S1-nya Pak Jokowi. Nah tapi sejauh mana ijazah SMA dan S1-nya Pak Jokowi ini bisa ya sedikitnya menemukan titik terang juga ujung dari perkara ini akan kemana. Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan, masih membahas tadi pemeriksaannya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal laporan pencemaran nama baik yang menuding ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah, tadi hari ini juga pada saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Pak Jokowi menyebut ada 2 ijazah ya, Pak Maris. Ada 2 ijazah yang disita oleh polisi, ijazah SMA dan juga ijazah S1. Ya pantas saja memang seperti agak kasar disita, tapi memang objek perkaranya ijazah. Tapi sejauh mana ijazah ini juga bisa memberikan perkara ini semakin terang, ujungnya akan kemana sebenarnya? Ya pasti terang Mas. Kan yang dituding Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazahnya sudah disita. Nanti dalam proses peradilan ditunjukkan asli atau tidak. Itu kan juga sudah dilakukan di Barreskrim. Ya sudah dilakukan, tapi kan dalam proses peradilan ini kan yang jelas lebih terang lagi ketika memang hakim memutuskan bahwa ijazah ini asli dan apa yang dilaporkan Pak Jokowi terbukti bahwa memang tidak benar kalau dituding atau dituduh sebagai itu merupakan ijazah palsu. Sehingga yang 12 nama tadi termasuk Bang Rismon ini ya tinggal siap-siap saja. Gitu. Jadi maksud saya dibanding ngabisin energi untuk bicara soal-soal lain, jauh lebih baik itu bersiap diri. Ini siap-siap untuk apa nih? Ya siap-siap jika memang vonisnya sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kan kebenaran itu akan... Maksud Anda siap-siap menjadi tersangka begitu? Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya vonisnya nanti tiba-tiba memang yang dilaporkan ini divonis bersalah, ya jangan lari juga kan gitu loh. Jangan juga tidak bertanggung jawab juga, ya konsekuensi silakan dinikmati kan gitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini yang sudah membuat heboh Republik ini, yang menurut kita rakyat ini capek, Mas. Kita ini lagi fokus soal bagaimana membangun bangsa, orang-orang ini bicara, bicara soal yang ini saja. Kadang balik ke kiri, balik ke kanan, itu aja poinnya. Siap-siap menerima konsekuensi katanya Bang Rismon kalau memang nanti dinilai oleh Polda Metro Jaya ijazah Jokowi ini asli begitu, mulai dari SMA dan S1. Bagaimana nih? Ya, kami tentu siap dengan segala konsekuensinya. Kami kan berbasis ilmiah bahwa tadi ketika mendatangi Mapolresta Solo kan Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa beliau ya tidak tahu apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama. Nah ini kan menjadi menarik lagi. Sebenarnya ijazah yang ada ya di tangan Pak Jokowi dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama berarti ada 2 ijazah yang berbeda. Ya. Jadi ini perlu pengkajian kembali karena karena kemarin pada saat
Dian Sandi Utama itu mendatangi Pak Jokowi seolah-olah bahwa dikatakan bahwa apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah yang dimiliki atau serupa atau identik dengan apa yang dimiliki dipegang oleh Pak Jokowi. Jadi begini, Bang Mardian saya, jadi kalau kita kan menjawab apa yang diklaim asli, maka kami jawab dengan metodologi kami bahwa itu palsu yang diupload oleh Dian Sandi Utama, dan diperkuat juga dengan skripsi Pak Jokowi yang diklaim itu punya Pak Jokowi dan lulus, dan itu kan tidak ada lembar pengujian skripsinya. Nah, ini saya juga mau tanyakan ini ke Bung Rismon. Bung Rismon, kemarin Anda juga melaporkan kan soal skripsi. Nah, ini kan ada juga yang menganggap bahwa yang sebelumnya aja sebelum beres kok sekarang sudah melaporkan lagi soal skripsi. Jadi kesannya katanya seperti dicari-cari gitu loh. Apakah akan berlarut-larut juga soal ijazah saja, kan belum selesai ini Bung Rismon? Nggak dicari-cari lah Bang. Ini sudah memang fondasi kajian kami. Kalau waktu untuk pelaporan itu kan kami punya hak ya untuk mengeksersis hak kami, sama seperti Pak Jokowi melaporkan. Ya, jadi ada 3 laporan yang ada di Polda DIY. Yang pertama adalah penyebaran berita bohong terkait tidak adanya peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo, yang sudah dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, dan jurnalis Kompas TV juga Bung Dipo Nurbahagia juga mendapatkan jawaban yang identik dengan apa yang saya dapatkan dari Pak Kasmujo. Yang kedua, laporan dugaan skripsi palsu. Ya, karena kami mendapati bahwa lembar-lembar pengesahan skripsi tersebut itu kosong. Ada orang yang kosong juga. Dari Pak Sigit Rakunarta dan lainnya itu lembar pengesahan skripsi kosong. Dan bahkan ada satu orang nama dosen ya, Pak Insinyur Hasan Simon SU, itu di 2 skripsi yang berbeda, itu tanda tangannya berbeda. Berarti kami duga ada manipulasi di Oke, baik. Terakhir saya ke Bung Mardiansah. Kalau ya tadi berarti sampai detik ini Bung Rismon dan kawan-kawan ini masih menganggap bahwa ya skripsinya Pak Jokowi, ijazahnya itu semua palsu begitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Pak Mardiansah, untuk terakhir. Pak Jokowi sendiri sebenarnya merasa kasus ini sangat mengusik dirinya atau tidak sih, dan mengapa akhirnya Pak Jokowi memutuskan bahwa akan meneruskan ini ke jalur hukum juga, akan melaporkan penuding-penuding ini ke jalur hukum? Ini masuk apa yang dilakukan Pak Jokowi bagian dari proses pembelajaran ya. Bahwa orang tidak bisa asal menuding, orang tidak bisa asal menunjuk ijazah kau palsu gitu tanpa bukti yang mendasar. Dan ketika itu berlarut-larut, akhirnya saya ingat Joseph Goebbels ini, menteri propagandanya Nazi itu yang selalu menekankan bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu menjadi suatu kebenaran, dan ini kan juga akhirnya begitu gitu loh. Dan ini pembelajaran bahwa nggak boleh orang asal atau sembarang Mas, gitu loh. Jadi kalau Bang Rismon dan kawan-kawan dia mau melaporkan apa, Jokowi udah sampaikan dia ladeni kok mau sampai kapanpun gitu. Dan Bang Rismon dan kawan-kawan juga harus terima konsekuensinya ketika itu memang ada konsekuensi hukum. Dan ini proses pembelajaran buat Republik ini. Saya nggak tahu ya, memang kalau dilihat dari latar belakang ya, selain Bang Rismon ada Roy Suryo dan kawan-kawan, ini kan latar belakang yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi, yang pasti juga menstimulus gerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang selalu menuding Pak Jokowi ijazah palsu. Apa narasi yang dibangun oleh Bang Rismon, boleh saja, silakan, itu haknya Bang Rismon. Tapi ketika nanti sudah vonis dalam proses peradilan, hargai hukumnya. Gitu ya, hargai hukumnya dan dipenuhi juga sanksinya dan lain sebagainya. Jangan juga nanti akhirnya membangun narasi baru bahwa peradilan sudah dikooptasi dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya juga nggak mendidik buat Republik ini. Gitu. Intinya ya kita punya lembaga hukum, kita negara hukum. Ya harus dihargain Mas. Ya semua pendapat juga tapi tetap harus diakomodir oleh para penegak hukum juga, termasuk juga dari Bang Rismon. Kita akan lihat nanti ujungnya seperti apa. Sepertinya ini belum kelihatan ujungnya nih kalau memang. Sudah kelihatan sih, kemungkinan Bang Rismon CS ini akan dipenjara kayaknya. Akan dikenakan sanksi hukum ini. Baik, kita akan bahas lagi bagaimana nanti ujungnya dalam kasus ini. Terima kasih Pak Mardiansah dan juga Bung Rismon sudah bersapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam Mas. Saudara, setelah jeda kami juga masih punya informasi terkait Pak Jokowi. Saat ini nanti Pak Jokowi yang akan bergabung dengan partai politik masih diterka oleh publik. Apakah nanti juga ini Partai Solidaritas Indonesia yang benar-benar menjadi sandaran, akan juga dianalisis oleh
beberapa narasumber kami yang akan dihadirkan di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Dipandurkan saya Friska Clarissa sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan mendukung penuh dan akan bekerja keras untuk PSI. Namun demikian, Jokowi tidak menyatakan bergabung atau masuk sebagai anggota PSI. PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyatakan mendukung penuh Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi juga menegaskan siap bekerja keras untuk parpol yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Jokowi meyakini partai berlambang gajah ini akan menjadi partai yang besar dan kuat di masa mendatang. Sosok Jokowi memiliki nilai penting bagi PSI. Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni bahkan menyebut PSI akan mati jika tidak mendapatkan dukungan dari Jokowi atau anggota keluarganya. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian. Meski memberikan dukungan penuh terhadap PSI, namun Jokowi tidak menegaskan status keanggotaannya di PSI. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak, kalau diminta Pak, kalau menjadi Dewan Pembina, kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari Dewan Pembina ke PSI? Belum. Tawaran menjadi Dewan Pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Sementara pengamat politik menyebut kehadiran sosok Kaisang Pangarep di PSI sudah cukup mewakili tanpa Jokowi harus bergabung atau masuk ke PSI. Karena memang kalau Pak Jokowi masuk itu otomatis akan ada tambahan kekuatan dari relawan-relawan Pak Jokowi secara langsung. Karena Pak Jokowi nggak di dalam PSI, dengan adanya Kaisang itu sudah cukup sebetulnya untuk menggambarkan bahwa PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Itu Friska menurut saya. Setelah mendapat dukungan penuh dari Jokowi, mampukah PSI segera menjadi partai besar dan diperhitungkan di panggung politik Indonesia? Tim Liputan, Kompas TV. Tegas menyatakan dukung penuh akan bekerja keras untuk PSI, namun Jokowi tidak menyatakan bergabung dengan PSI. Ini strategi atau peran apa yang akan dimainkan Jokowi dan PSI? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, dan kita juga masih menantikan juru bicara PSI Beni Papa. Halo Mas Agung, selamat malam. Halo Friska, malam. Aduh, ini tuh menarik banget ya pernyataannya Pak Jokowi. Nggak ngomongin soal KTA, tapi akan kerja keras buat PSI. Yeah. Jadi sebenarnya gimana sih Mas Agung bacanya? Iya, ada dua pandangan kalau saya lihat. Pertama memang Pak Jokowi kan selama ini di PSI menjadi semacam mahzab ya, Jokowisme. Betul. Dan ini sedikit banyak praktek itu terejawanta di PDIP. Ya, Soekarnoisme, Marhenisme, seperti itu. Tapi ada pandangan kedua yang mengungkapkan bahwa di Partai Demokrat ada Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dengan wewenang 50% plus Mas Ahaye sebagai ketum, dan ini sedikit banyak mendekati apa yang terjadi di PSI juga. Pak Jokowi misalnya Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Kehormatan atau sejenis itu, kemudian ketumnya Mas Kaisang. Jadi tinggal Pak Jokowi ataupun Mas Kaisang memilih opsi yang mana, karena dua-duanya ini ada plus minusnya. Kalau secara kultur ya mahzab tadi, kalau secara struktur yang ketua dewan seterusnya itu. Nah, tapi memang yang paling baik secara struktur karena bisa menagih janji-janji yang akan yang akan dilakukan oleh PSI. Misalkan kemarin ada deadline dari Pak Jokowi
kalau bisa akhir 2027 sudah ada struktur sampai desa. Ya. Karena kalau kita punya mesin enak menggerakkan seperti itu. Nah, tapi sayangnya nanti harus siap Pak Jokowi kalau sebagai ketua dewan tadi. Kenapa? Akan ditagih sama teman-teman PSI. Pak, strukturnya udah, bensinnya gimana? Kan seperti itu. Iya. Nagih uang bensinnya kemana gitu misalnya. Karena kan butuh bahan bakar bergerak mengorkestrasi kerja-kerja politik itu. Tapi Mas, apakah mungkin dengan momentum sekarang kalau Pak Jokowi di struktur justru nggak bebas ruang geraknya Pak Jokowi dengan tokoh sebesar Pak Jokowi, kalau kendaraan politiknya sebesar PSI, kayaknya terlalu kecil atau enggak sih? PSI ini kalau dibilang kecil juga relatif, kalau dibilang besar juga relatif. Kenapa? Tapi kan nggak punya threshold di parlemen. Persis, tapi ada progresnya Mbak. Secara kuantitatif itu ada kenaikan suara dari 2019 yang 1,8 sekian, kemudian di 2024 2,8 sekian. Jadi ada progres 1% naik. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif tuh kader-kadernya makin banyak di pos-pos strategis kekuasaan. Sekarang ada 1 menteri, wamen ada banyak, kemudian komisaris di tier 1 juga lumayan bejibun semacam itu. Belum lagi ada alek-alek yang 180-an di banyak tempat tuh di provinsi, kota, kabupaten, plus kepala-kepala daerah ada puluhan yang mereka endorse dan sukses menang. Jadi ini modalitas yang membuat PSI itu sekarang beda sama PSI di masa-masa sebelumnya. Jadi kalau Pak Jokowi merasa besar, menurut saya juga relatif. Kenapa? Karena hari ini Pak Jokowi dan keluarga diserang terus. Bertubi-tubi dengan beragam macam isu. Dan yang loyal cuma PSI aja kayaknya. Dan tinggal PSI yang memang di situ belum ada tokoh kuat sebagaimana partai-partai lain yang sudah punya tokoh, dan itu saling melengkapi kalau saya. Jadi kalau posisi tawarnya Pak Jokowi besar banget juga enggak. PSI sama Pak Jokowi ya saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi kalau Pak Jokowi istilahnya melepas PSI dalam artian hanya sebatas mazhab, ya PSI juga nanti akan setengah-setengah hati mendukung ataupun menjadi perisai politik bagi Pak Jokowi untuk menangkis serangan-serangan selama ini. Tapi begini, yang dikatakan misalnya besar atau tidaknya, karena kan akan welcome to the jungle sekarang. Pak Jokowi sudah tidak presiden lagi, akan bertarung di dunia politik ini dengan kendaraan politik lain yang besar. PSI dengan logo gajahnya besar, gajah memang besar, tapi kan ada Golkar di sana yang sudah mengakar puluhan tahun, PDI Perjuangan yang jadi lawan politiknya. Itu gimana Mas Agung? Iya, ini memang tantangan menarik, makanya saya sampaikan di banyak kesempatan PSI jangan dulu ngomong masuk 5 besar, tapi fokus dulu lolos ambang batas. Karena kan ekosistemnya mendukung nih, parliamentary threshold diturunkan. Kemudian sekarang ada tokoh Pak Jokowi. PR PSI tinggal 1, bahkan 2 mungkin. PR yang pertama adalah memastikan di setiap dapil punya tokoh-tokoh yang berkualitas juga. Jadi nomor urut 1 sampai nomor urut 3 itu harus orang-orang yang punya kapasitas, figur-figur kuat juga. Jadi kalau di nasional figurnya ada Pak Jokowi, maka di tiap dapil nanti 84 itu juga harus orang berkualitas. Kekuatan elektoralnya. Kalau misalkan biasa-biasa saja susah, karena pileg itu yang menentukan adalah caleg-calegnya. Itu yang menentukan suara PSI bisa masuk parlemen atau tidak. Nah yang kedua, bagaimana menangkis serangan-serangan negatif yang hari ini menimpa Pak Jokowi dan keluarga. Karena kan magnet elektoralnya Pak Jokowi nih. Kalau ini digerus terus-menerus, ya tingkat kesukaan semakin menurun. Kemarin 9 bulan sampai sekarang, udah tinggal 70 something sekian persen. Kalau misalkan tiap bulan 1%, nanti 2029 tinggal berapa persen ini kesukaan publik kepada Pak Jokowi, dan nggak efektif lagi mengendorse PSI untuk 2029 kalau ini tidak ditangkis, kalau ini tidak dibentengi Pak Jokowi dan keluarga. Jadi 2 PR itu yang saya kira harus segera dipikirkan oleh PSI, bagaimana mencari caleg-caleg yang berkualitas di semua dapil, merekrut tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah. Yang kedua, menangkis serangan yang selama ini dihadapi oleh Pak Jokowi dan keluarga, dan serangannya harus ditangkis dengan cara yang sepadan bahkan lebih besar lagi. Wah, 2 PR tapi kayak berat banget ya, apalagi momentumnya kan Pak Jokowi semakin lama dari purna tugasnya kan setelah kemarin terakhir menjabat. Apa strategi yang harus dimiliki PSI? Jawabnya nanti tapi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.
tegas nyatakan dukung penuh akan bekerja keras untuk PSI, namun Jokowi tidak menyatakan bergabung dengan PSI. Strategi atau peran apa yang dimainkan Jokowi dan PSI? Kita ulas, sudah hadir sekarang juru bicara PSI Benny Papa, dan masih bersama kami Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Mas Benny, hai, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan cerah banget kayaknya ya Mas Agung. Nyum terus. Karena jadi headline di mana-mana. Nah, tapi PR-nya masih banyak, kata Mas Agung. Kita bedah satu-satu dulu. Pak Jokowi nggak pegang KTA memang. Tapi kan untuk Pak Jokowi apalah arti sebuah KTA. Tapi perannya apa sih sebenarnya Pak Jokowi di PSI? Iya. Jadi sekarang saya kira secara eksplisit juga ya beliau sampaikan kemarin di arena Kongres bahwa beliau akan turun langsung untuk membantu full partai PSI, akan bekerja semaksimal mungkin. Dan saya kira ini kan yang memang ditunggu-tunggu terakhir-terakhir ini, Mbak. Jadi sebelum Kongres itu memang banyak kader-kader kita yang bertanya apakah Pak Jokowi akan bergabung, bagaimana Pak Jokowi akan hadir di Kongres, dan ternyata itu dijawab dengan tegas sama Pak Jokowi bahwa beliau akan bekerja keras. Nah, soal bagaimana perannya nanti, apakah masuk struktur kan itu kan soal lain. Tapi ya saya kira bahwa sekali lagi semangatnya Pak Jokowi itu kan sudah ada di PSI, bahkan belum memberikan kisi-kisi. Satu, kita itu mesinnya mesti mantap. Mesinnya. Yang kedua, selain mesin, ya mesti bensinnya juga oke. Yang ketiga, Pak Jokowi memberikan pesan, saya kira karena memang Pak Jokowi ini kan selama sejak wali kota, sejak gubernur, dan kemudian presiden 2 periode kan beliau ini adalah salah satu presiden yang memang turun langsung ke masyarakat. Dan sehingga beliau tahu betul bagaimana persoalan masyarakat, bagaimana solusi strategi untuk memecahkan masalah di masyarakat. Tapi sebagai apa? Mengarahkannya di posisi mana Pak Jokowinya? Dan itulah yang saya kira perannya Pak Jokowi akan ada di situ. Bagaimana mengarahkan seluruh kekuatan kita di internal partai untuk ikut terlibat dalam turun ke lapangan. Dan belum memang menentukan betul bahwa sebagai kader, seluruh kader PSI mesti turun ke lapangan untuk melihat persoalan masyarakat sehingga bisa mencarikan solusi. Ketua Dewan Pembina iya atau enggak? Ke depan kita akan lihat. Ini kan proses. Jadi gini, Mbak. Dalam Kongres kemarin kita juga sudah memutuskan perubahan anggaran dasar. Anggaran rumah tangga kita juga sudah dirubah. Sebagaimana saya kira statement Ketua Dewan Pendiri juga Pak Jeffrey Gopani kan juga sudah menyampaikan secara jelas bahwa Dewan Pembina diisi oleh Dewan Pendiri 2 orang, DPP diisi oleh 2 orang, yang kedua DPW mengisi 1 slot. Jadi saya kira ini kita akan lihat ke depan, dan dalam waktu dekat saya kira Mas Ketua Umum akan menginformasikan struktur Dewan Pimpinan Pusatnya dan juga sekaligus dan Dewan Pembina secara utuh. Kalau dari jawabannya Mas Benny kayaknya iya banyak ya, atau gimana Mas Agung? Ya kalau bahasa full time itu, kalau saya kerja full time ya full time ya kan. Jadi diminta kapanpun ke studio ya ke studio misalkan. Nggak boleh Zoom, nggak boleh work from home gitu ya. Artinya memang Pak Jokowi ini ada kecenderungan tendensi besar sebagai ketua apakah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, pengarah atau apa gitu ya. Jadi memang tapi kita akan lihat apakah dia punya otoritas atau enggak. Itu juga yang akan jadi pertanyaan saya, karena kalau di Demokrat itu kan ketua majelis tinggi 50% tuh. Sama seperti ketum wewenangnya. Nah, Pak Jokowi di PS ini wewenangnya berapa persen nih? 50%? Atau 100%? Coba dijawab sama Mas Benny langsung. Atau seperti apa? Jadi kalau dari struktur Dewan Pembina ya, sebagaimana kita rubah di Kongres kemarin, karena kebetulan saya yang memimpin Kongres kemarin, memimpin sidang. Jadi memang kewenangan besar juga masih ada Dewan Pembina. Tapi memang ada perubahan. Kalau kemarin memang kewenangan mutlak itu ada di Dewan Pembina. Tapi sekarang kita sudah rubah, kewenangan mutlak itu ada di Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, dalam artian yang akan menjadi pemegang kekuatan mutlak nanti itu Mas Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum. Jadi bahwa nanti Pak Jokowi akan masuk dalam Dewan Pembina ataupun di luar partai PSI, di luar struktur, saya kira bagi kami internal bukan lagi persoalan. Sekarang kita sudah meyakini dan saya kira terang benderang ya, dan bukan hanya kader PSI, sebenarnya di luar kader juga sudah melihat bahwa memang ya partai yang disayang Pak Jokowi hari ini, partai yang akan didukung full Pak Jokowi hari ini, ya tidak ada yang lain. Dewan Enoli ya PSI. Kalau kayak gitu, kalau kewenangan fullnya ada di Ketua Umum, berarti Mas Kaisang sudah cukup untuk on behalf of Pak Jokowi nggak Mas Agung? Jadi bisa jadi Pak Jokowi ini sebatas mazhab tadi, Jokowisme, tapi tidak mungkin dalam struktur, karena Mas Kaisang sudah mewakili 100% wewenang yang buat apa lagi ada Pak Jokowi, tinggal Pak Jokowi kemudian memberikan akan mubazir ya kalau Pak Jokowi ada juga begitu. Persis, karena kalau di Demokrat kan beda cerita itu. Iya, kalau misalkan 50% itu tadi ya. Persis. Jadi kalau di sini berarti ada kemungkinan Pak Jokowinya malah di luar. Nah,
menurut saya ini hati-hati karena apa tuh risikonya, Mas? Ya karena bisa jadi Pak Jokowi juga akan diminta sebagai bantuannya di partai-partai lain, karena kan Pak Jokowi punya basis di Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia bagian timur, dan di teman-teman populasi non Muslim itu cukup diterima luar biasa Pak Jokowi. Jadi ini juga buat PSI masukan, jangan sampai nanti Pak Jokowi dibajak misalkan Golkar, Gerindra, PAN misalnya. Atau justru itu dibaca sebagai safe place-nya Pak Jokowi, nggak ada di salah satu partai. Iya, karena dia mazhab kan, jadi bisa mengklaim kayak kemarin Pak Prabowo ngomong di peresmian Koperasi Desa Kelurahan, saya ini juga anak ideologinya Pak Karno katanya seperti itu. Izin Mbak Puan katanya. Nah, artinya apa? Artinya Pak Jokowi bisa juga seperti itu diklaim oleh Gerindra, oleh Golkar, PAN dan koalisi lain, karena memang secara struktur tidak ada di dalam PSI semacam itu. Nah, kalau gitu bagaimana Pak Jokowi bisa membantu untuk menyelesaikan sejumlah PR? Tadi Mas Agung sudah bilang ada 2 PR. Gimana caranya, satu, biar caleg-caleg PSI ini kuat. Yang kedua, gimana bisa jadi tameng ya tanda kutip atau melindungi serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Itu gimana? Ya, saya kira pertama ya memang karena kita evaluasi nih Mbak, dua kali kita ikut pemilu 2019 kemudian 2024, memang ada satu persoalan yang memang kita lihat ini belum terselesaikan. Memang dari secara kasat kita lihat secara struktur memang kita tidak terlalu kuat. Bahkan kemarin Mas Kaisang masuk, kita dalam kondisi yang memang tidak terlalu kuat. Jadi 3 bulan Mas Kaisang masuk itu kan tidak signifikan pengaruhnya. Dan ini yang memang ditentukan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira memang nanti ketika akan persiapan untuk pemilu 2029, penguatan struktur, saya kira memang Pak Jokowi akan turun. Jadi Pak Jokowi tidak hanya akan di tempat untuk memberikan arahan, tapi memang pesannya bahwa Pak Jokowi akan turun. Dan itu memang di beberapa kesempatan ya, kami mendampingi Ketua Umum Mas Kaisang ngobrol dengan Pak Jokowi, memang bahwa Pak Jokowi akan full, tidak hanya memberikan arahan ya di ini, tapi memang beliau akan turun ke dapil-dapil, turun ke provinsi-provinsi untuk membantu partai PSI. Dan saya kira ketika itu dilaksanakan oleh Pak Jokowi ya, saya kira itu akan sangat membantu penguatan struktur. Karena memang sejak ini kongres ini baru 2 hari setelah kongres ya. Ini banyak Mas yang tertarik untuk masuk PSI, karena Pak Jokowi itu orang sudah melihat, wah Pak Jokowi ini sudah di PSI. Apa bedanya waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Kan kalau hitung-hitungan awamnya, lihat golden momentnya justru saat Pak Jokowi menjabat full power di pemerintahan. Kalau sekarang? Ya kalau dulu Pak Jokowi dengan waktu masih presiden kan juga tidak bisa diklaim 100% oleh PSI. Karena kan waktu itu juga Pak Jokowi masih memiliki koalisi yang dimana banyak partai-partai yang ada di koalisi beliau. Dan kedua memang persoalannya bahwa kekuatan struktur kita ini tidak kuat-kuat amat waktu itu. Jadi memang ini jadi salah satu memang pesan penting dari Pak Jokowi, dan memang ini jadi concern Mas Kaisang sendiri, seluruh kita yang ada di DPP, bahwa memang struktur ini yang harus kita benahi. Karena kalau struktur yang kuat, maka keyakinan kita bahwa Partai PSI sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi bahwa akan masuk di Partai Menengah 2009, di 2034 akan jadi partai besar, saya kira target-target itu sangat realistis dan sangat masuk akal kita ketika penguatan struktur kita bisa lakukan dengan baik. Nah kalau dari Mas Agung, how to ride the wave? Kan PSI ini harus riding the wave, memanfaatkan Jokowi effect yang sekarang muncul lagi momentumnya. Kalau besok lusa belum tentu loh, karena kan sudah tidak menjabat lagi itu, Mas Agung. Iya, kemarin Pak Jokowi masih presiden tuh saya anggap masih part time Mbak, di PSI, di PDIP, untuk publik. Kalau ini full time di PSI, artinya memang PSI harus mengorkestrasi magnet figur Pak Jokowi supaya apa? Supaya Jokowi efek bekerja lagi. Tapi dengan catatan yang saya bilang tadi, ini serangan-serangan yang masuk harus ditangkis. Karena kalau serangan-serangan ini dibiarkan terus, Jokowi efek nggak akan maksimal, bahkan akan pudar. Gimana cara PSI harus pasang badan buat ini? Ya kalau saya kan dulu PSI paling garang di semua level media tuh. Sosmed, TV, online cetak, di mana ada serangan di situ ada PSI. Sekarang di mana ada serangan di situ adanya relawan. PSI-nya nggak ada. Iya. Maksud saya ya ini ditemenin relawannya kan. Kalau ada relawan 2 lawan 1 berarti yang dilawan kan. Nah kalau seperti itu saya melihat Jokowi efek bisa maksimal. Tapi kalau misalkan enggak, ini lama-lama akan pudar.
dan bisa jadi akan menjadi beban bagi PSI, Pak Jokowi dan keluarga kalau tidak disiasati dengan baik, di spin isu itu supaya positif, tidak mengganggu citra di persepsi publik seperti itu. Udah dilakuin belum Mas Ben? Ya ini kita baru habis kongres dan memang ini sengaja saya pakai pin logo baru ini Mbak. Oh, bagus. Jadi kalau simbolnya ini kan kekuatan, bijaksana, cerdas dan memang itu kemarin Pak Jokowi bahkan Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan yang sama. Simbolisasi dari gajah itu ya cerdas, bijaksana. Makanya ya memang akan banyak perubahan-perubahan termasuk dalam hal bagaimana tampilan-tampilan publiknya nanti baik narasi-narasi dari PSI saya kira akan menyesuaikan dengan semangat yang baru yang akan kita laksanakan tentu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam logo yang baru kan memang ini yang harus diinternalisasi dalam bentuk baik program yang tadi disampaikan kemudian dalam tindakan-tindakan politik partai yang memang kita lihat bahwa bagaimanapun juga yang paling penting ini kan bagaimana kita selalu merekatkan persatuan baik dalam tataran politik maupun sosial kemasyarakatan dan ini yang kami lihat bahwa ini juga salah satu bagian dari kami untuk bagaimana kita menjadi garda terdepan dalam membela Pak Jokowi. Jadi tidak hanya bukan soal ini kan banyak di media nih yang caci maki apa semua. Ini kan kalau kita balas ini kan makin besar. Jadi kami mengambil posisi kami akan sangat bijak sekali untuk menanggapi hal yang menurut kami yang harus kita tanggapi yang mana kita ini. Tapi sekali lagi bahwa ya pasti partai PSI akan menjadi garda terdepan untuk membela Pak Jokowi karena bagi kita ya Pak Jokowi itu adalah patron kita. Tidak ada patron yang lain di internal partai PSI yang memang betul-betul itu menjadi kekuatan spirit dari anggota ya selain Pak Jokowi. Nah kalau gitu Mas Agung singkatnya bagaimana agar PSI dan Pak Jokowi ini punya hubungan yang saling menguntungkan. Kalau mesra sih udah nggak usah diomongin lagi lah dari awal sejak ada awal PSI berdiri itu Pak Jokowi lah yang jadi patron. Tadi juga sudah disampaikan. Tapi bagaimana agar berbuah untuk PSI-nya elektoral pasti. Untuk Pak Jokowinya juga punya kendaraan politik dan perlindungan. Ya, jadi kalau saya melihat memang teman-teman PSI kan punya infrastruktur sampai ke level bawah. Ya ketika memang ada serangan-serangan muncul, ya itu berusaha ditangkis. Maksudnya ada satu orang juru bicara atau berapa orang lah seperti itu. Sehingga Pak Jokowi ini leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan belusukan ke bawah, ke dapil, ke basis-basis yang menjadi kantong-kantong partai tertentu. Asumsikan misalkan Jawa Tengah kandangnya banteng misalkan bisa berubah jadi kandangnya gajah lama-lama kalau misalkan Pak Jokowi turun terus misalkan. Oh jawab pakai takut-takut nih Mas Benny. Tapi kan ini nggak bisa sebentar. Nah, maksudnya Pak Jokowi juga butuh melihat PSI belain saya nggak. Kalau memang belain konsisten terus-menerus ya udah. Ini Jateng kandang banteng saya garap nih dari sekarang kan seperti itu sehingga struktur itu terbentuk dan tercapai secara eksponensial cepat 2027 akhir bahkan bisa lebih cepat kalau Pak Jokowi turun gunung kan tapi kalau misalkan teman-teman PSI takut-takut di tengah kalem nggak ada serangan nggak Pak Jokowi juga mikir nih ya sudah saya juga akan menyelinap dalam tanda petik di partai-partai lain sebagai mazhab tadi seperti itu. Iya kalau membangunkan dengan gajah kayaknya tadi agak-agak senyum boleh dijawab sedikit. Kalau di Jawa Tengah ya, saya kira dulu kami waktu masa pilkada kami kebetulan ditugaskan di sana sama Mas Ketum untuk mengawal pilgub ya. Di sana mengawal pilgub dan memang ya kita betul melihat bahwa memang pengaruh Pak Jokowi secara personal itu di Jawa Tengah kan juga sangat kuat dan memang ini satu kekuatan juga yang memang kita ingin kita amplifikasi dalam program-program partai PSI ke depan bagaimana supaya pengaruh Pak Jokowi yang sangat tinggi ini di Jawa Tengah juga menjadi implikasi kuat untuk kemajuan partai PSI di sana. Tapi sekarang kalau kita lihat Mbak, Jawa Tengah itu masuk dalam salah satu basis partai PSI. Kalau kita lihat baik dari anggota legislatif, kemudian dari anggota yang aktif itu Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT itu masuk. Jadi memang ya kita punya optimisme di Jawa Tengah. Tapi bahwa kemudian ada partai lain yang lebih kuat ya tentu kan itu tidak bisa juga dibantah karena memang punya sejarah tersendiri di sana. Tapi kami punya optimisme dengan kehadiran Pak Jokowi bersama dengan PSI yang tidak setengah-setengah lagi. Ya kan tidak. Udah full time ya kalau kata Mas Agung ya. Ini sudah full time sangat jelas akan berjuang dengan partai PSI. Kami punya optimisme bukan hanya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta, di Indonesia Timur yang memang selama ini jadi basis-basis Pak Jokowi.
kami punya optimisme tinggi bahwa kita bisa meningkatkan suara-suara partai PSI di situ. Dan memang ya sekarang ini sudah pemetaan sudah mulai, Mbak. Ya. Baik pemetaan untuk calon anggota legislatif, calon-calon ketua DPD yang harus diganti, ketua DPW yang harus dikuatkan, dan struktur ini sudah mulai dilaksanakan. Jadi ya mudah-mudahan efek Pak Jokowi yang kemarin mendeklarasikan diri untuk membantu partai PSI secara tegas, kemudian rebranding dari partai PSI, ya mudah-mudahan ini menjadi simbol baru untuk momentum partai PSI. Jadi harus kerja keras ya. Sudah all out dibantu Pak Jokowi, juga jadi kesayangannya Pak Prabowo gajah ini. Apakah juga akan sebesar harapannya? Kita tunggu kerja keras dari kawan-kawan PSI. Terima kasih Mas Benny Bapak, terima kasih Mas Agung Baskoro sudah mampir ke Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema HUT ke-80 RI sekaligus menandakan dimulainya rangkaian acara perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Partai Kebangkitan Bangsa PKB malam ini menggelar peringatan Harlah atau Hari Ulang Tahun yang ke-27. Ketua Umum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar bilang pada Harlah kali ini pihaknya mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan informasi terbaru dari arena Harlah, sudah ada Presiden Republik Indonesia yang hadir di sana, Prabowo Subianto. Mengheningkan cipta dimulai. Ya, selain Presiden Prabowo Subianto tampak juga hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah pimpinan partai politik. Ada juga tampak tadi mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menarik informasinya ada kehadiran calon presiden juga di periode Pilpres sebelumnya, Anies Baswedan, yang hadir di Harlah PKB ini. Yang juga jadi perhatian, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran logo sekaligus juga menandakan dimulainya rangkaian acara perayaan HUT ke-80 RI. Wapres Gibran Rakabuming dan Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam peluncuran logo dan tema Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Berbeda dari biasanya, peluncuran logo Hari Kemerdekaan RI dilakukan langsung oleh Presiden. Biasanya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Presiden menjelaskan HUT ke-80 RI ini mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini disebut sejalan dengan visi negara dan mewakili arah perjuangan bangsa. Dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kesorotan lainnya, Saudara, pihak manajemen kapal Barcelona 5 tidak mempercayai adanya kelebihan penumpang pada kapal Barcelona yang terbakar pada Minggu lalu. Humas PT Surya Pasifik Indonesia, Ridwan Falugah, mengatakan jika penumpang dalam kapal Barcelona melebihi kapasitas, pihak KSOP akan melarang kapal itu melakukan perjalanan.
Ia menegaskan jumlah manifest penumpang saat akan berlayar telah sesuai dengan data yang tercatat, yakni sebanyak 280 penumpang. Kemarin musibah kebakaran itu kami menyampaikan bahwa kami sesuai data yang ada, yaitu manifest penumpang dengan melewati 3 pelabuhan, baik dari Pelabuhan Beo, Melongwane, dan Pelabuhan Irung. Ada kelebihan penumpang, ya kita tidak bisa menyanggah itu, pasti ada. Tapi dengan nominal yang begitu signifikan, ini mustahil. Kami pasti akan dapat larangan dari pihak otoritas pelabuhan sendiri untuk melakukan pelayaran. Di sisi lain, Dudi Purwagandi menegaskan pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data manifest dan penumpang yang dievakuasi dari KM Barcelona. Ia menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses evakuasi kepada pihak Basarnas, sementara untuk penyelidikan penyebab kebakaran pihaknya menyerahkan kepada KNKT. Kita perlu untuk verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Jadi kita harus memastikan itu juga. Hati-hati jalan lagi. Pak, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Untuk masalah penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor. Untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian, apa yang harus kami perbaiki, kami akan perbaiki. Iya, karena sudah. Berita selanjutnya dari Komnas HAM yang mendatangi kediaman keluarga almarhum diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan, diplomat yang tewas terlakban di kamar indekos. Pertemuan ini dilakukan di kediaman istri almarhum di Bantul, Yogyakarta. Pertemuan antara Komnas HAM dengan keluarga diplomat berlangsung tertutup selama lebih dari 4 jam. Usai pertemuan, Komnas HAM enggan berkomentar banyak, hanya menyebut meminta keterangan pada keluarga termasuk istri almarhum. Sebelumnya Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dengan kondisi terlakban di bagian wajah pada Selasa 8 Juli 2025 yang lalu. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa, Mas. Nanti aja disampaikan. Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM? Nanti kami sampaikan. Bu, sedikit aja, Bu. Saudara, sekitar 2.000 perwira muda TNI dan Polri hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, salah satu yang menarik, Friska, dari prosesi pelantikan ini ada adu yel-yel para perwira muda dari 3 matra TNI dan Polri. Terekamlah dan mengaumlah. Iya. Yang kita saksikan ini adalah yel-yel dari perwira muda TNI Angkatan Darat. Dan yang berikutnya yang kita saksikan adalah dari yel-yel dari TNI Angkatan Laut. Setelah itu tidak mau kalah, ada juga yel-yel yang ditampilkan oleh TNI Angkatan Udara. Putra putri terbaik bangsa, alam, muda, bumi, Mambo, we are the highest. We are the fastest. We are Air Force. Setelah TNI Angkatan Udara, ada juga dari perwira muda Polri. Kompak dan seru ya mereka. Iya, luar biasa. Adu yel-yel bahkan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Kalau menurut Friska mana yang lebih bagus? Semuanya dong, harus sama ya. Ini menunjukkan semangat 3 matra dan satu institusi Polri yang juga bisa bersinergi, saling bersinergi untuk menjaga negara. Dan informasi tadi Friska sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Dan di penghujung acara ini kami ingatkan Anda jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.